warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطيل لنا بها الأعمار وتزيل بها عنا جميع الأسقام والأخطار وتدر بها علينا الرزق المضرار وتقضي لنا بها جميع الأوطار وتشفع لنا بها عند الله في دار الدنيا ودار القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesehatan jasmani dan ruhani, sehingga kita semua tetap beristiqamah di dalam menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan kita petunjuk arah-arah baik itu di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan ini adalah bulan yang paling agung, di mana dilahirkannya manusia yang paling agung dan diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang paling mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, di mana bulan ini adalah dilahirkannya Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Hawashi Asyarwani, yang mana kitab Hawashi Asyarwani adalah penjelasan dari kitab Tuhfatul Minhaj yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Disebutkan di dalam kitab tersebut, inna afdalal layali lailatu maulidin nabi. Sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling utama di antara malam-malam mulia lainnya adalah malam kelahirannya Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelahnya malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Setelahnya malam Lailatul Jum'ah. Setelahnya malam Lailatul Isra wal Mi'raj dan malam-malam yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa
dikatakan malam ini malamnya lahir Nabiuna Sayyiduna Muhammad, malam yang paling mulia. Al-Sayyid Al-Habib Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengutip dari Al-Syekh Al-Imam Al-Haramain Al-Sayyid Sayyid Amin Qutbi mengatakan, ya Lailatul Itsnain madza safahat, ya Lailatul Itsnain madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu sehingga engkau begitu mulia, engkau begitu agung, engkau begitu harum? Maka dijawab, di mana malam Senin adalah malam yang paling mulia, malam yang paling agung, di mana di situ dilahirkannya manusia, wa sayyiduna wa nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ketika menjelang kelahirannya Nabi Muhammad, Allah membukakan seluruh pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Allah menurunkan, mengutus beribuan malaikat untuk ke bumi, untuk menjelang, melahirkan, menyambut kelahiran daripada Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa wagara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Di dalam kitab tersebut disebutkan, fahtazal arsyu taraban wastibsyara, arsh makhluk Allah yang paling terbesar berguncang, bergoyang hebatnya, saking gembiranya akan kelahirannya Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad. Wazdadal kursiyyu haibatan wa wagara, kursi makhluknya Allah bertambah wibawanya, bertambah derajatnya. Wamtala'atis samawati anwara, dan alam semesta, langit dipenuhi dengan terang benderang cahaya. Padahal ketika itu malam yang gelap, tapi karena malam itu akan dilahirkannya Nabi yang paling agung, maka Allah menyuruh untuk semua alam semesta bergembira, semuanya bergembira dan bergemerlapan cahaya di langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyandingkan namanya dengan nabi-nabi yang lain kecuali nama Nabi Muhammad. Ketika seseorang ingin masuk Islam atau mu'allaf tidak mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad, maka batalah Islamnya, maka tidak jadilah dia menjadi seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di mana hanya satu nabi yang disandingkan dengan nama Allahu Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa Ta'ala. Nabiuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia atau makhluk yang pertama kali diciptakan. Sebelum 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam, ruhnya Nabi Muhammad telah Allah ciptakan terlebih dahulu. Sehingga ketika Nabi Adam diciptakan, maka Nabi Adam melihat di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arasy, di dedaunan di dalam yang ada dalam surga termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitu mulianya, begitu agungnya, sehingga orang yang mati dalam keadaan kafir pun Allah berikan keringanan, Allah berikan rahmat di saat itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpi tersebut, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib melihat Abu Lahab disiksa di dalam api neraka. Tetapi ketika hari Senin, Abu Lahab diangkat azabnya, malah diberikan rahmat dari Allahu Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari jari-jarinya air sehingga Abu Lahab bisa meminum dari air tersebut.
Maka ditanya oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abu Lahab, apa yang menjadikanmu setiap hari Senin Allah angkat azab, Allah angkat siksa Allah terhadapmu?" Maka Abu Lahab menjawab, "Ya, karena ketika lahirnya Muhammad aku bergembira. Ketika lahirnya keponakanku yang bernama Muhammad, aku bergembira. Ketika itu saya mempunyai budak yang bernama Suwaibah mendatangiku dan memberikan kabar bahwasannya keponakannya telah lahir. Maka seketika itu aku bergembira, sehingga dengan gembiranya aku bebaskan Suwaibah dari budakku." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana seorang yang mati dalam keadaan kafir, Abu Lahab, Allah angkat siksanya di setiap hari Senin gara-gara hanya seketika itu beliau bergembira. Dia Abu Lahab bergembira dengan kelahirannya Muhammad. Bagaimana dengan orang yang seumur hidupnya bergembira dan mengagungkan, memuliakan Nabiuna wa Sayyidina Muhammad? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua yang di sini masuk ke dalam kategori orang yang cinta kepada Nabiuna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu tanda atau barometer indikator kecintaan kita kepada Nabiuna Muhammad adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia adalah seorang yang telah mencintaiku, dan siapa orang yang mencintaiku pasti bersamaku di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana seorang bahagianya ketika dia masuk ke dalam surga lalu berjumpa dengan manusia yang paling ganteng, yang paling sempurna 100%, mengalahkan kegantengannya Nabi Yusuf. Bagaimana kita yang belum pernah berjumpa Nabiuna wa Sayyidina Muhammad, Allah berikan karunia kepada kita, berikan rahmat kepada kita untuk memasuki surga, lalu berjumpa melihat wajah indahnya Sayyiduna wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di dalam kitab Simtud Durar, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama." Bukan karena kenikmatan surga yang aku inginkan aku masuk ke dalam surga. Bukan itu semua. Aku ingin memasuki surga karena ingin melihat wajah indahnya Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam predikat sebagai seorang yang hubbun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muttabi'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, aku lebih dicintai daripada anak-anaknya, dan aku lebih dicintai daripada manusia seluruhnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk porsi kecintaan kita kepada orang tua, kadar kecintaan kita kepada anak, kadar kecintaan kepada manusia seluruhnya tidak lebih besar daripada cintanya kita kepada Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan." Indikator berikutnya sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabiuna wa Sayyidina Muhammad adalah paling terbanyaknya orang bersolawat kepadaku. Awlan nasi bi yaumal qiyamah, manusia yang paling utama, yang paling dekat kepadaku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka dari itu, inilah momen yang tepat saudara-saudara semua, baik itu al-fakir
menasihati diri sendiri dan kepada antum semua untuk tidak lupa momen yang terbaik ini, momen Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya manusia yang paling mulia. Mari kita tingkatkan untuk bersalawat kepada Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad. Salah satu ibadah, mungkin bukan hanya salah satu, tapi hanya satu ibadah yang Allah terima bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisi hatinya, baik itu tercampur ria, tercampur pamer dan lain sebagainya, tapi Allah tetap memberikan pahala, Allah tetap terima. Berbeda dengan ibadah yang lainnya seperti ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji dan lain sebagainya. Jika salat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita tercampur di dalam hati kita ria atau pamer atau sum'ah dan lain sebagainya, maka di sisi Allah nol pahalanya. Tetapi berbeda dengan ibadah salawat kepada Nabi wa Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Sa'adatud Darain, Sa'adatud Darain ala Sayyidin Nabil Kaunain disebutkan, Adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Bagaimana Allah menerima salawat setiap orang, setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, meskipun di dalam hatinya tercampur ria, tercampur sum'ah, tercampur takabur dan lain sebagainya, tapi Allah tetap terima. Adimis salata ala Nabi Muhammadi, wahai kalian semua para muslim, langgengkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi. Maka diterimanya salawat pasti Allah terima, pasti Allah berikan pahala. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal-amal kita semua, amal salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, bainal qabuli wa raddiha, itu antara diterima atau tidak. Jika seseorang beribadah dia dengan ikhlas lillah wa fillah, maka Allah terima. Tapi ketika dia salat karena ingin dilihat, karena ingin didengar, karena ingin pamer, maka Allah tolak. Illa salata ala Nabi Muhammadi, kecuali ibadah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita semua bersalawat kepada Nabiyuna wa Sayyiduna wa Habibuna wa Qurrata ayunina wa Maulana Muhammad di setiap waktu kita. Mungkin kita tidak bisa setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Padahal Allah menyuruh kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri menyatakan kepada dirinya sendiri, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, kata Allah, sesungguhnya aku dan para malaikat-malaikatku yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Bagaimana mulianya sang Nabi Muhammad, bagaimana agungnya Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad. Yusalluna 'alan nabi, di situ menggunakan wazan atau sigot fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari itu faedahnya adalah yadullu alal istimrar, menunjukkan sesuatu yang dilakukan terus menerus. Maka dari itu marilah kita berangkat dari sini, berangkat dari bulan Rabiul Awal, kita terus tingkatkan kita keimanan dan ketakwaan kita. Salah satunya keimanan dan ketakwaan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang bersalawat kepada Nabiyuna wa Sayyidina Syafi'ina wa Qurrata ayunina wa Maulana Muhammad mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين، ساداتنا سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واخذل من خذل الدين والمسلمين، وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا إندونيسيا وفلسطين خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.